Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada banyak orang yang sewot, marah-marah, menghujat, tidak terima ketika saya membuat video menanggapi Deddy Corbuzier kemarin yang bertemu sungkem dengan seorang tokoh dari Yaman yang hari ini sedang datang di Indonesia. Banyak yang mengatakan salah apa tokoh Yaman itu dengan saya, dengan KB Nusantara. Loh, apakah saya menyalahkan tokoh Yaman itu? Saya sedang mengingatkan Deddy Corbuzier, karena ini momennya dia ketemu dengan tokoh Yaman, maka saya jadi teringat Yaman, Hadramaut, imigran-imigran Yaman yang kebetulan saat ini masih sedang sangat ramai menjadi polemik pembahasan di seluruh Nusantara terkait dengan silsilah nasab imigran Yaman yang mengklaim diri sebagai zuriat Nabi dengan sebutan Habib, yang ternyata atas sebuah kajian manuskrip kitab-kitab nasab pada abad ke-4, ke-5, dan seterusnya ternyata ditemukan, dinyatakan mungkoti atau terputus menyambung kepada Rasulullah SAW, sebagaimana tesisnya Kiai Maduddin Usman Al-Bantani. Selama sekitar berapa bulan, berbulan-bulan lama itu menjadi polemik bahasan hari ini yang sampai detik ini belum terpecahkan, belum bisa dijawab dan dibantah oleh para keturunan imigran Yaman di Indonesia hari ini yang bergelar Habib, yang dinyatakan sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi ketika saya melihat fotonya Deddy Corbuzier nampak bangga sekali bersungkem kepada tokoh Yaman, itu saya jadi ingat langsung menghubungkan hal tersebut dengan peristiwa yang hari ini sedang sangat ramai dan masih belum selesai menjadi perdebatan. Nah, oleh karena itulah biar wawasan kita bertambah, termasuk Deddy Corbuzier, ya siapa tahu kan dia sibuk sebagai artis, tidak sempat baca-baca buku sejarah. Ya kalau sudah sih ya syukur, kalau belum ya buat yang lain, termasuk saya sendiri. Coba disimak kembali sejarah kedatangan imigran Yaman ke Indonesia. Kapan mereka datang ke Indonesia, dengan siapa datang ke Indonesia, lalu di sini berbuat apa dengan bangsa Indonesia, dengan pejuang-pejuang Indonesia, dengan ulama-ulama Nusantara yang ketika itu mengobarkan perang jihad melawan penjajah Belanda pada tahun 1800-an. Ya kan? Belum lama kita sangat intens membahas tentang sosok yang bernama Habib Utsman bin Yahya yang hidup di era akhir tahun 1800-an. Dia salah satu tokoh keturunan imigran Yaman di tanah air. Fatwanya yang mengatakan bahwa Perang Sabil yang dipimpin oleh para ulama Nusantara pada tahun 1880-an yang kemudian meletus di Banten dengan peristiwa yang populer disebut Geger Cilegon, perang di Banten Cilegon itu, yang dipimpin, dikomandoi oleh guru besar ulama Nusantara, Syekh Abdul Karim Banten, guru besar mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yang dipimpin perang itu oleh murid-muridnya di Banten pada tahun 1888 untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Nusantara, khususnya di Banten. 2 tahun setelah itu perang selesai, kemudian Utsman bin Yahya ini membuat fatwa bahwa ajaran Thariqah yang dibawa oleh ulama-ulama Banten yang disebarkan oleh Syekh Abdul Karim Banten dan para pengikutnya dinyatakan sebagai melanggar syariat, sebagai amalan yang hurur, amalan yang menipu. Tidak hanya itu saja, Utsman bin Yahya juga membuat fatwa, menulis bahwa
perang yang dilakukan oleh para ulama Nusantara di Banten dan di seluruh Nusantara di dalam melawan Belanda itu dinyatakan sebagai bukan perang sabil, dinyatakan sebagai perang yang mudorot, dinyatakan sebagai pemberontakan. Sejarah ini tidak bisa dipungkiri. Itu fakta dan sudah banyak sekali yang membahas itu. Dan ini fatwa yang ditulis oleh keturunan imigran Yaman di Indonesia ketika itu. Apakah ini adalah sebuah fatwa, sebuah sikap yang membela para ulama Nusantara di dalam mengusir penjajah? Tentu akal yang waras akan mengatakan bahwa itu adalah sebuah upaya langkah bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda untuk menghadang perjuangan jihad para ulama di Nusantara ini. Nah, ini perlu saya tegaskan kembali. Agar kita, maksudnya apa? Tidak terlalulah mendewa-dewakan tokoh dari bangsa lain. Apalagi tokoh dari bangsa yang bangsanya sendiri porak-poranda akibat perang saudara. Dan sampai hari ini belum selesai. Mengapa kita tidak lebih bangga dengan tokoh-tokoh dalam negeri, tokoh-tokoh ulama Nusantara? Kita mestinya malu kepada leluhur-leluhur kita di Indonesia. Leluhur-leluhur Nusantara dulu yang mengorbankan jiwa, raga, ratusan ribu nyawa untuk mengusir Belanda. Kalau hari ini kemudian kita menyembah-nyembah kepada keturunan mereka, dan sampai hari ini tidak ada permintaan maaf dari keturunannya atas peristiwa fatwa-fatwa yang menghadang perjuangan jihad ulama Nusantara itu. Siapa yang tidak sakit perang sabil pertama yang digelorakan oleh Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830. Itu perang sabil terbesar pertama yang digelorakan oleh bangsawan dan ulama Nusantara bernama Pangeran Diponegoro. Kemudian itu dinyatakan sebagai perang yang melanggar syariat, dikatakan sebagai pemberontakan. Siapa yang tidak sakit kalau jiwa Anda betul-betul merah putih? Pasti akan sakit. Pahlawan nasional kita dinyatakan perangnya bukan perang sabil, dinyatakan perang melanggar syariat. Dan fatwa itu kemudian digunakan oleh penjajah Belanda untuk melawan dan melemahkan para pejuang-pejuang Nusantara, para ulama Nusantara di dalam mengusir penjajahan Belanda itu. Itu saja, sekedar ingin mengingatkan sejarah. Jangan sampai kita kebaten obor, semua tokoh bangsa ini, ulama ini sering mengatakan itu, ya mari kita praktekkan. Kita tahu sejarah itu. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Jas merah, kata Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas hijau, jangan sampai sekali-kali melupakan sejarah para ulama kita dulu di dalam mengusir penjajah. Itu saja. Jadi nanti kita bisa proporsional lah ketika melihat dan memandang sesuatu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.